Masih mulai nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء wakil. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya sampai ayat 6, dari ayat 1 sampai ayat 6. Cuma kemarin ayat 6 belum begitu tenang bahasnya karena agak mepet. Kita belum menjelaskan, belum belajar apa makna mustaqor dan mustauda. Mustaqor dan mustauda. Jadi kata Allah, wa ma min dabbatin, ayat 6, fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan ma yadubu al ard. Dabbah ini sebenarnya secara bahasa kullu ma yadubu 'alal ard. Semua yang bermuka bumi, termasuk juga bahkan serangga. Tetapi tidak dipungkiri bahwa secara uruf kemudian mengalami penyempitan makna sehingga terbatas dabbah secara uruf hanya pada hewan-hewan tunggangan. Tapi sebenarnya apapun hewan, termasuk manusia, termasuk serangga, termasuk burung bahkan, tidak disebutkan Imam Al-Baydawi, illa 'ala Allah rizq, kecuali Allah lah yang menjamin menanggung rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah mengetahui mustaqarnya dan mustauda'. Nah, ini pembahasan kita di awal. Apa gerangan yang dimaksud dengan mustaqar dan mustauda'? Apa gerangan yang dimaksud dengan
mustaqar wa mustaqarraha wa mustauda'aha. Kata Allah Subhanahu kata Ibnu Miqsam, wa yurwa dzalika 'an Abbas. Oke, perhatikan sini. Tafsir yang pertama, mustaqarraha, oke, artinya adalah al-makan alladzi ta'wi ilaihi, tempat yang mana dia itu tinggal di situ. Jadi Allah tahu mustaqarnya makhluknya, mustaqar semua dabbah, tidaklah satupun makhluk di atas muka bumi melainkan Allah menanggung rezekinya dan Allah tahu tempat dia tinggal. Gitu ya. Wa tastaqiru fihi lailan wa naharan. Tempat dia berada siang atau malam. Keberadaannya Allah tahu. Gitu. Oke. Jadi mustaqar, makanya terjemah Kementerian Agama tempat kediaman. Adapun wa mustauda'aha, maka maksudnya al-mawdi'ul ladzi tudfanu fihi idza matat. Itu tempat di mana si dabbah tadi, makhluk tadi itu dimakamkan kalau sudah meninggal. Makanya terjemah Kementerian Agama tempat penyimpanannya. Cuma kan apa makhluk disimpan? Oh, maksudnya tempat dimakamkan. Jadi sekali lagi, mustaqarraha tempat keberadaannya saat hidup, siang malam, kapanpun. Adapun mustauda, maka dia tempat dia dimakan. Itu tafsiran siapa? Tafsiran Ibnu Abbas. Waqala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, al-mustaqar, yang dimaksud dengan al-mustaqar, yang mustaqarrah, adalah arhamul ummahat. Adalah apa? Adalah arhamul ummahat. Rahimnya para ibu. Itu mustaqar. Tempat kediaman itu malah rahimnya para ibu. Sementara wal mustauda al-makan alladzi tamutu fihi, tempat dia meninggal. Tempat dia meninggal. Bedanya apa tempat dia meninggal dengan tempat dia dimakamkan? Apa bedanya mustauda versi tafsir Ibnu Abbas, mustauda tafsir Ibnu Mas'ud? Ada beda apa sama? Nah, kirim jawab beda. Bedanya gimana? Gimana? Kang Zian kok diem? Iya Ustaz. Gimana? Bedanya apa kalau beda? Bedanya apa? Itu ada yang Itu jawab. sama. Ustaz. Fauzan jawab Ustaz. Betul. Bagus. Fauzan. Jadi tempat meninggal itu tempat cabut ruh. Saya belum tentu dimakamkan ya tuh. Seperti di dekat pesan ya, kantor pusat Yayasan Biza. Itu ada makam Abah Hashim Muzadi, semoga merahmati beliau. Kan di Kukusan di Depok, betul ya? Hadir waktu beliau dimakamkan, saya hadir. Beliau disolatkan, hadir. Alhamdulillah. Allah berikan keistimewaan tersebut. Tapi beliau wafat nggak di Depok, di Kukusan. Wafatnya di mana? Di Malang. Jadi menarik dulu. Pagi-pagi beliau disolatkan dan seterusnya di Al-Hikam 1 di Malang. Kemudian habis asar itu disolatkan lagi dan dimakamkan di Al-Hikam 2 Depok. Al-Hikam 1 Malang. Ya, itu contoh ya, bahwa tempat dicabut nyawa beda dengan tempat, atau belum tentu sama ya, belum tentu sama dengan tempat dimakamkan. Bahkan dalam kondisi normal sekalipun itu secara spesifik mesti beda rata-rata. Harus standarnya malah beda.
meninggal saya tabrak, ya dimakamkan, ya nggak di tengah jalan kan, dimakamkan agak geser dikit, setidaknya pinggir, mungkin pinggir jalan ada graveyard, ada apa pemakaman, kayak gitu. Tapi intinya Allah Subhanahu Wa Taala tahu dia di mana diwafatkan dan di mana dia dimakamkan. Itu sebenarnya maksud dari kedua ulama sahabat. Waqala atau berkata atau tafsiran yang ketiga ini, atau ini murid Ibn Abbas, dalam besar maka atau bin Ali Robah tabi'in mengatakan al-mustaqarru arhamul ummahat. Oke. Mustaqarra berarti rahimnya para ibu. Ini mirip dengan tafsiran siapa? Dan tonton. Ini mirip dengan tafsiran siapa? Abdullah bin Mas'ud Mas'ud radhiyallahu anhu. untuk mustaqarrnya. Kalau sama kenapa diulang? Kenapa dipisah? Oh, karena yang sama cuma awalnya doang. Awalnya aja. Ya mustauda beda. Wal mustauda aslabul aba. Mustauda tempat nitib itu tulang sulbinya para ayah. Dari situ dulu nitib dulu baru mustaqar, baru tempat kediaman. Baru situ lahir. Dan ini juga bahkan sebetulnya pendapat Ibnu Abbas juga, sebagaimana diriwayatkan Said bin Jubair, Ali bin Abi Thalib dan Ikrimah an bin Abbas. Wakila tafsiran berapa? Keempat, al-mustaqar itu al-jannah awin nar. Mustaqarha itu dia di neraka atau di surga, tempat kediaman. Atau tempat penitipan, maka wal mustauda al-qabr. Al-qabr. Ya mirip sebenarnya tafsiran mustauda di sini dengan tafsiran Ibnu Abbas yang pertama. Mirip walaupun mungkin kita bisa bilang nggak mirip, tapi ya tidak secara umum mirip lah. Cuma kayaknya kalau penekanan yang pertama tuh di tempat di dunia nyata. Jadi lebih konteksnya tuh ke di mananya. Gitu ya. Tempat. Kalau di mustauda yang tafsiran kedua ini lebih ke kondisi, jadi lebih kompleks, dia nggak hanya mencakup tempat di dunia nyata, tapi juga bagaimana dia sesungguhnya di alam barzakh. Dan menarik ya tafsiran terakhir didalilkan oleh Imam Al-Baghawi. Kata beliau liqaulihi ta'ala fi sifatil jannati wan nar. Karena Allah bilang tentang surga dan neraka, hasunat mustaqarran wa muqama. Bahwa kata Allah tentang surga dan neraka, hasunat mustaqarran, itulah sebaik-baik tempat tinggal, mustaqar, kediaman. Wa muqama, dan tempat tinggal ya. Tempat iqamah. Mustaqar, tempat istiqrar. Oke, kesimpulannya kita dapat 4 tafsir, dan di sini nampak ya ciri khas Imam Al-Baghawi itu beliau sering menyebutkan aqwal begitu saja tanpa secara eksplisit menyebutkan mana yang beliau rajihkan. Berbeda dengan Imam At-Tabari, saya sering bilang ya. Kalau Imam At-Tabari itu saya nggak tahu, saya belum baca semua buku tafsir At-Tabari, tapi banyak baca tentang tafsir At-Tabari. Itu hampir selalu lah, setidaknya apa yang saya temukan ya, itu selalu apa yang saya temukan Al-Faqih temukan selama ini selalu menarjih. Bahkan meskipun sebenarnya nggak butuh ditarjih, tapi beliau menarjih. Nggak butuh ditarjih itu maksudnya ya kan perbedaannya ya adalah variatif, nggak kontradiktif, tetap beliau menarjih. Tidak Tabari paparkan akwal dengan sanadnya, siapa yang mengatakan dari kalangan sahabat atau tabi'in, kemudian beliau menarjih. Barangkali pada kondisi-kondisi di mana tidak butuh ditarjih karena tidak kontradiktif, tapi beliau melakukan itu. Nah, di sini Al-Baghawi tidak menampilkan metode tersebut. Ya, seperti biasa saya sudah pernah bilang ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena menurut beliau tafsirannya apa? Variatif, nggak perlu ditarjih. Oke, maka kita bisa dapati beliau kadang menarjih juga. Oke, betul tafsiran atau yang kedua adalah karena beliau yang sudah ngasih kode tentang apa yang beliau tarik dengan misalnya mendahulukan pendapat yang beliau dukung. Dua kemungkinan ini mungkin terjadi dan ada kasusnya di tafsir Al-Baghawi. Oke. Kullum fi kitabim mubin, segala sesuatu tersebut kullu dzalika gitu ya. Segala sesuatu yang tadi cuma mau mudhaf ilaihinya
kemudian mahdzuf digantikan diiwat dengan tanwin kullun. Kullun aslinya kullu dzalika fi kitabim mubin. Ai atau sini lebih clear lagi, ai kullun musbatun fil lauhil mahfuz qabla an khalaqaha. Segala sesuatu tersebut, rezeki, kemudian tempat tinggal, tempat dimakamkan, tempat wafat, rahim ibu, di ayah, surga neraka, alam kubur, semua kullun, kullu dzalika musbatun telah ditulis, ditetapkan fil lauhil mahfuz, di sebuah sesuatu yang namanya lauh mahfuz. Lauh artinya board, papan. Al mahfuz artinya yang dijaga. Qablaan khalaqaha, sebelum Allah menciptakan, mewujudkan. Ini mengingatkan kita pada penjelasan Imam Ibnu Qayyim ya tentang 4 maratib takdir. Kata beliau, yang pertama adalah al-ilm, Allah mengetahui. Yang kedua adalah al-kitab, Allah menulis, dalam hal ini di lauh mahfuz. Yang ketiga adalah Allah menghendaki, iradah. Dan yang keempat adalah al-khalq, Allah menciptakan, khalaqaha, mewujudkan. Ini sebelum diwujudkan, tingkatan keempat sudah ditulis dulu di lauhul mahfuz. Lanjut. Allah berfirman selanjutnya ayat 7, wa huwallazi, dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, dalam 6 masa atau 6 hari. Wa kan, dan 6 masa sudah berlalu ya. Di surat Al-A'raf, Nah, dan tidak sama seperti al-tafsir As-Sa'di, tafsir Asy-Syaikh Ibnu Sa'di, As-Sa'di atau As-Sa'di, 3 variasi membacanya. Walaupun yang populer As-Sa'di itu rahimahullah, beliau melakukan hal yang unik dalam tafsir, yaitu apa? Beliau ketika ada ayat diulang seperti ini, sudah dibahaskan di surah Al-A'raf, sittatu ayyam, beliau ulang lagi tafsir seperti baru muncul gitu. Kalau penafsir lain termasuk Al-Baghawi, kalau sudah ditafsirkan ya nggak dibahas, udah lewat. Malah kadang secara tegas mengatakan sabaqo pokok taqaddama dan sejenis. Oke. Nah, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Kata Imam Al-Baghawi, qabla an khalaqas samaa'a wal ardha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana dzalikal ma'u 'ala matnir rihi, dan air yang tersebut ya di atas angin. Qala berkata Ka'bul Akhbar ya, orang tabi'in, khalaqallahu azza wa jalla yaqutatan khadra'a, thumma nazara ilaiha bil haibati fasarat ma'an yarta'idu. Allah menciptakan pada mulanya sebuah yakut yang warna hijau. Yakut itu apa? Gem ya, mutiara lah. Bukan mutiara, kristal gitu. Tahu ya, yakut. Gem, GEM. Nah, sumana Allah SWT melihat ya yakut hijau tersebut, maka berubahlah yakut tersebut menjadi air yang bergelombang. Tsumma khalaqa riha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin, faja'alal ma'a 'ala matni, maka air yang dari yakut hijau tadi di atas angin tersebut. Tsumma wada'al 'arsya 'alal ma', kemudian Allah meletakkan. Ini bukan berarti arsy diciptakan belakangan, enggak, tapi meletakkan. Allah meletakkan arsy di atas air. Qala Dhamrah, berkata Dhamrah, inna Allah ta'ala, ini Ka'bul Akhbar ini ngomong begini, walaupun kita semua tahu ya reputasi dari Ka'bul Akhbar, di mana Ka'bul Akhbar ini sering meriwayatkan Israiliyat, dan tafsir Al-Baghawi memang sumber Israiliyat terbesar dari semua buku tafsir. Jadi tafsir Al-Baghawi ini surganya bagi Israel. Surga.
Kalau tafsir Ibnu Katsir itu justru ada penyempitan penerima terhadap Israiliyat di situ. Tafsir Al-Baghawi sebaliknya. Jadi menarik antara tafsir Ibnu Katsir dan Al-Baghawi. Kalau Al-Baghawi ya, Israiliyat udah hadis tuh an Bani Israil wala harus benar-benar wala harus hadis namanya. Ya tentu yang beliau bawakan pada akhirnya menurut Imam Al-Baghawi tidak ada mahdzurnya, tidak ada ya masalah, tidak ada masalah menurut Islam. Oke. Nah, apa lagi? Ada mentafsir Ibnu Katsir, maka beliau kalau bawakan Israiliyat, beliau pertama tuh jarang, ya artinya selektif lah, nggak mudah masuk Israiliyat, dan kalau dimasukin juga belum sering komentarin. Bahkan sering dari sisi makna juga nggak hanya sanad, tapi juga dari sisi makna. Ya. Oke. Ini kata Domroh maksud adalah Domroh bin Rabi'ah. Domroh bin Rabi'ah. Ini ulama tabi'in. Beliau, Innallaha ta'ala kana arshuhu 'alal ma'. Sungguh arsy-Nya Allah di atas air. Semua khalaqa samawati. Allah ciptakan langit dan bumi. Ini banyak langit dan bumi. Wa khalaqal qalam. Allah ciptakan qalam. Dan ini berarti adalah bersesuaian dengan apa yang difahami oleh kebanyakan ulama bahwa hadis inna awwala ma khalaqallahu qalam faqala itu tidak menunjukkan bahwa kolam diciptakan sebelum arsh. Di sini jelas riwayatnya. Nanti tidak mungkin lah tabi'in ini mengatakan hal-hal seperti ini dari kantongnya sendiri. Enggak. Orang Arab bilang itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin berdasarkan pendapat pribadi. Tebak-tebak karena ini hal gaib. Karena ini hal gaib, dan kaidahnya kalau dalam ilmu periwayatan hadis bahwa kalau hal-hal yang gaib seperti ini kemudian mereka mengatakan gitu saja, pada dasarnya itu an-tauqif, pada dasarnya itu an-tauqif. Ya tidak demikian husnudzon kita. Husnudzon kita walaupun tentu pada kira mungkin ada pertimbangan lain, tapi seperti itu. Ya, dan kayak ini sebetulnya berlaku di kalangan sahabat, tapi di bawah sahabat dari generasi as-salafus saleh, setidaknya kita bisa berhusnudzon seperti itu walaupun tidak sepasti apa yang terjadi di kalangan sahabat. Kemudian ciptakan kolam, pena, fakataba bihi ma huwa khaliqun wa ma huwa kainun min khalqih. Kemudian Allah menggunakan kolam ini, memerintahkan kolam untuk menulis apa yang akan terjadi. Tinggal sesuatu. Tsumma inna dzalikal kitaba sabbahallaha wa majjadahu alfa amin qabla an yakhluqa syai'an min khalqih. Masya Allah. Menariknya di sini ada tambahan. Apa itu namanya? Kitab tersebut, tempat menulis kolam ini, Lauhul Mahfuz, itu bertasbih dulu dan memuji Allah dulu selama 1000 tahun sebelum menciptakan sesuatu. Jadi kalau misalnya Allah mau menciptakan sesuatu nih, nah itu dia tak sebelum diwujudkan itu zikir dulu 1000 tahun ciptakan. Masya Allah. Gitu ya. Oke, selesai masin Al-Baghawi. Di ilmu Al-Baghawi di sini menariknya tidak bawakan satu riwayat marfu pun tentang wa kana arshuhu 'alal ma'. Belum bawakan perkataan Ka'ab, kemudian membawakan perkataannya Domroh bin Rabi'ah, Ka'bul Akhbar, Domroh bin Rabi'ah. Maka izinkan saya di sini justru melakukan memberikan tambahan Ka'bul Akhbar. 9 poin selanjutnya. Izinkan saya maka untuk kemudian bawakan hadis yang marfu dari Nabi SAW tentang wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Karena penduduk Yaman itu sebagian mereka datang kepada Nabi SAW jauh-jauh dari Yaman dan mengatakan ji'naka nas'aluka an hadzal amr. Kami datang jauh-jauh kepada engkau
wahai Nabi Muhammad, bertanya tentang tauhid, tentang perkara akidah. Maka Nabi mengatakan, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqa samawati wal ardh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah ada, walam yakun syai'un, walam yakun syai'un ghairuhu. Dan saat ya Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah ada, yang lain belum ada. Dan ini salah satu dalil azaliyahnya Allah, dalil awaliyahnya Allah, dalil Allah qadim, kidamnya Allah adalah kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada, yang lain belum ada. Ini apapun nih, bahkan tempat belum ada. Nah, yang namanya Scott tempat ya, enggak ada. Waktu belum ada. Bahkan dua hal yang paling mendasar, tempat dan waktu belum ada. Cuma ada Allah. Kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Kata Allah, wa kana arsyul dia. Itu baru Allah ciptakan arsy. Nah, arsy-nya Allah itu di atas air. Wa kataba fi dzikri, Allah kemudian menulis wa kataba. Kalau melihat urutan-urutan digabung ini, sebetulnya hadis ini seperti menafsirkan bagaimana urutan-urutan penciptaan. Nah, menulis fi dzikri dalam Allahul Mahfuz kullu syai'in sesuatu. Wa khalaqa habis itu baru ciptakan langit. Langit dan bumi diciptakan kan 500 tahun sebelum 500 tahun setelah penulisan takdir. Jika ini hadis Bukhari, ini hadis luar biasa nih. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu ya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'i wa kataba fi dzikri kulli syai'in wa khalaqa samawati wal ardh. Gitu. Oke. Di hadis lain ada juga muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaminallahi mal'a la yaghiduha nafaqatun." Sungguh yaminnya Allah Subhanahu wa taala itu penuh. Yamin kalau secara bahasa artinya tangan kanan. Adapun kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita imani, tetapkan sebagai salah satu dari sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah, dan kita serahkan, kita tafwidkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya yaminnya Allah mal'a penuh. La yaghiduha nafaqat. Enggak dibikin habis karena Allah ngasih. Enggak. Kalau tangan kanan kita isinya duit, kita kasih habis tangan. Allah enggak gitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sahaul laili wan nahar. Allah itu saha tuh ya dermawan, siang malam. Sahau al-laila wan nahar. Juga gitu. Mana terlalu populer cara baca hadis. Kemudian kata Nabi SAW, "Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal arda?" Apa kalian enggak lihat apa yang Allah berikan semenjak Dia ciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yanqus ma fi yaminihi. Semua itu enggak mengurangi apa yang ada di yaminnya Allah Subhanahu wa taala. Wa arshuhu 'alal ma. Dan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfid. Dan niatnya Allah yang lain, lagi-lagi sama kaidahnya, kalau ada hal-hal seperti ini yang mengesankan anggota tubuh buat Allah, maka mazhab salaf dalam hal ini, mazhab yang diakui, disepakati kebenaran, adalah bahwa mengimaninya, menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah, sifatnya sebagai salah satu dari sifat Allah, seraya sesuai dengan keagungan Allah, seraya kemudian mensucikan Allah dari hal-hal negatif, keserupaan dengan makhluk dan sejenisnya. Di antaranya adalah mensucikan Allah dari keanggota tubuhan. Allah Maha Suci dari memiliki anggota tubuh, termasuk hal yang disepakati. Hal ini. Kemudian tadi apa? Dan kita tauhidkan, kita serahkan hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, wa biyadil ukhra, diatnya Allah yang lain. Diat secara bahasa di konteks ini artinya adalah tangan, tangan. Diatnya yang lain. Al-qabdu itu untuk menyempitkan, mengatur. Yarfa'u wa yakhfid. Allah meninggikan, Allah merendahkan. Gitu ya. Oke. Itu dua hadis tentang wakana arsyu alal ma, tentang wakana arsyu alal ma. Yang intinya pada akhirnya kita mengimani hal tersebut, dan mengimani arsy sebagai salah satu makhluk Allah, bahkan makhluk Allah yang terbesar, ya, sebagaimana dalam misalnya disebutkan sejumlah ulama dalam buku akidah mereka. Ya, ini adalah bagian dari hal-hal mendasar dalam akidah Ahlussunnah, mengimani arsy itu sesuatu makhluk dari Allah, ciptaan Allah, arsy. Yang bagaimana kita tidak tahu. Yang mana arsy ini jadi makhluk, definitely pasti dia makhluk ciptaan Allah. Oh, Allah ciptakan. Ya. Dan dia di atas air. Aduh, wah, air gimana? Kemudian gimana arsy bisa di atas air? Itu semua ya kita lebih penting untuk mengimaninya daripada mencari-cari, gitu ya. Ya, betul, dia dua ini makhluk Allah, bukan bukan sifat Allah. Kalau sifat kan bukan makhluk. Arsy dan dan air ini dua-duanya makhluk Allah SWT. Ya, tentu berbeda dengan penyikapan terhadap sifat. Tapi ya sebenarnya ini hal gaib. Hal gaib yang kita imani, kalau ada riwayat kita imani, kalau tidak ada riwayat sudah kita. Yang penting iman secara umum saja. Ya, bagaimananya rincian-rinciannya tidak perlu kita pusingkan. Benar-benar paham ya, wa kana arsyu ala. Oke, lanjut dulu. Gimana? Oke. Liyabluwakum, untuk Allah menguji kalian. Liyahtabirakum. Wa huwa alam. Allah sebenarnya tahu. Ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya siapa di antara kalian yang ahsan amal, paling bagus. Di sini lagi-lagi penegasan seperti di surat Al-Mulk, bahwa yang Allah Subhanahu wa taala uji itu bukan kuantitas. Yang kuantitas ada banget, tapi patokan kita bukan kuantitas. Tapi ahsan berarti kualitas. Kualitasnya. Ayyukum ahsan. Ahsanu amal ditafsirkan oleh Al-Baghawi, a'malu bi ta'atillahi. Lebih lebih beramal, lebih banyak amal dalam ketaatan kepada Allah, wa aura'u an maharimillahi, dan lebih wara', lebih berhati-hati dari hal-hal yang Allah haram. Wala in qulta, dan kalau engkau wahai Nabi Muhammad, ini sering ya di buku-buku tafsir. Kalau anta itu langsung ya Muhammad, ya Muhammad. Walaupun sebenarnya kita sudah pernah sebutkan dulu sekali banget bahwa lebih enak sebenarnya, ya lebih saya suka bisa pribadi setidaknya. Itu adalah caranya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu kalau bilang, kalau ada anta langsung bilang ya asyrafal khalqi, ya Rasulullah sejenis. Jadi tafsirannya enggak ya Muhammad, enggak wahai Muhammad, karena pada akhirnya kamu prinsipnya kalau di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil nabi dengan nama langsung. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil nabi dengan nama langsung. Oke. Oke. Innakum mab'utsuna, bahwa kalian ini, walain qulta wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, pakai Nabi seperti biasa ya ayuhan Nabi. Nabi nggak pernah dipanggil pakai nama langsung di Quran, tapi gelar ya ayuhan Nabi ya Rasul. Bahwasanya kalian akan dibangkitkan ai mim ba'dil mauti, yani maksud dibangkitkan setelah meninggal. La yaqulanna, kenapa li yaqulan? Enggak ada yang begini. La yaqulanna alladzina kafaru. Niscaya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir akan mengatakan in hadza illa sihrun. Bahwasanya Al-Qur'an ini tidaklah merupakan sesuatu kecuali dia pasti ada sihirannya. Wa qara Hamzah wal Kisai, Imam Hamzah Imam Kisai bacanya illa sahirun mubin. Ya anuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya
La yaqulanna alladzina kafaru in hadza berarti bukan Al-Qur'an yang dimaksud kalau dengan qiraat Hamzah dan Kisai. Tapi yang dimaksud adalah in hadza ay in hadza. Inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzanya Nabi Muhammad SAW adalah sahir, penyihir yang mubin, nyenyak. Gitu ya. In hadza illa sahirun mubin. Oke. Walain akhorna anhumul azab. Ini kalau udah 40 menit dikasih tahu ya. Walain akhorna anhumul azab ila ummatin ma'dudah. Dan kalau seandainya kami akhirkan, kami tunda azab dari mereka seorang-orang yang tidak beriman. Ila ummatin ma'dudah. Ummah di sini maksudnya ajal. Ila ajalin mahdud. Ajal. Ummah di sini menarik ya. Ummah di Al-Quran itu punya beberapa makna. Saya ingat sekali dulu untuk satu ada di kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Ibnu Utsaimin itu kata ummah dalam Al-Quran ada 4 makna. Salah satunya ya waktu, ajal. Ila ajalin mahdud. Ini Imam Al-Baghawi jelaskan di antara makna ummah adalah waktu, ajal. Ajal. Kata beliau wa aslul ummati al-jama'at. Sebenarnya makna kata ummah itu sebetulnya mah sekelompok orang. Fakanahu qala ilan qiradi ummatin wa maji'i ummatin ukhra. Dan seolah-olah ini waktu disebut ummah karena ya waktu juga diantara cara mendefinisikan atau menjelaskan sebuah fase waktu adalah dengan menyebutkan tentang punahnya satu umat dan digantikan umat lain. Punahnya satu era. Kita contoh sederhana deh. Kita kadang dalam sejarah Islam bisa menyebutkan satu waktu sejarah dengan menyebutkan itu di era Umayyah, era Abbasiyah, era Utsmaniyah. Padahal Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah sebetulnya ya adalah umat, kelompok dinasti, kelompok orang, gitu, saling berketurunan, saling sekeluarga. Tapi kita mendefinisikan waktu dengan mereka. Ini di zaman Umayyah, di zaman ya gitu. Jadi itu kenapa kok ummah dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab ya secara umum juga bahkan itu juga dimaknai dengan waktu ajal. Dan contoh lain bisa di surat Yusuf, surat sebelahnya ya wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum ta'wilihi fa'arsiluni. Ya, ada umatnya ba'da muddatin, ba'da waktin, ba'da ajalin muayyanin. Oke, jelas ya kenapa hikmahnya Allah SWT menyebut ummah dan Allah memaksudkannya dengan waktu. Layakulan nama yahbisu. Di saya mereka akan mengatakan mayahbisu. Apa gerangannya? Menahan azab. Jadi kalau Allah tunda azab, saya dan ini pertanyaan sering ya. Ini Allah katanya LGBT haram, homoseksual haram. Kok nggak diazab tuh orang Belanda, orang Amerika Serikat dan seterusnya. Ada juga mereka juga ada juga gitu. Kalau kami salah kami diazab dong. Nggak diazab. Mayahbisu. Apa gerangannya? Menahan azab tersebut. Ya sombong banget, arogan sekali. Gitu ya. Ayo syai'in yahbisuh. Apa gerangan yang menahan, menunda azab tersebut? Yaquluna isti'jalan lil adzab wa istihza'an. Mereka mengatakan itu. Pengen cepet-cepet diazab, pengen cepet menahan azab. Wa istihza'an dan ngeledek ya. Mok apa ya bahasa Inggrisnya? Ya mencemooh. Ya'nuna annahu laysa bisyai'in. Maksud mereka adalah enggak ada. Enggak benar. Kalau memang ada kenapa ditunda? Nah, gitu. Jelas ya? Jelas nih. Kata Allah, ala yauma ya'ti, ketahuilah kalau hari ketika azab tersebut datang yakni azab laisa masrufan anhu. Toh juga azab tersebut tidak akan bisa ditolak dari la yakunu masrufan anhu. Wa haqa bihim dan akan menimpa mereka. Maka nazala bihim, maka bihi yastazifun. Apa yang dahulu mereka cemoohkan. Ai wabalu istihzaihim. Wabalu akibat buruk dari istihzaihim, dari cemoohan. Artinya sebenarnya menurut atau makna dari kedua ayat ini adalah azab ya kami akhirkan. Tapi kalau diakhirkan, ditunda azab dari mereka, entah ditundanya masih di dunia atau ditunda sampai akhir bahkan, mereka akan protes. Kenapa ditahan-tahan sih? Kenapa ditunda-tunda? Masalahnya adalah kata Allah pun ngapain sih nanya-nanya kenapa ditunda? Kalau datang gitu kalian nggak bisa. Pasti
akan nimpa kalian. Jadi ya justru harusnya kalian pandang itu sebagai salah satu waktu yang Allah berikan pada kalian untuk bertobat, bukan malah diremehin. Seperti itu. Allah. Sampai sini mungkin pengajian kita. Nah, silahkan kalau ada mau pertanyaan, boleh. Kita ada waktu sekitar 6 menit. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Enggak ada nih. Nggak apa kalau nggak ada. Oke, ada. Apa makna hadis di mana gimana sih? Di mana Allah sebelum stop? Gimana Bang? Mas Dokter Gilang, itu gimana? Apa makna hadis tentang di mana Allah sebelum itu? Yang Hadis Tirmidzi maksudnya, hadis Tirmidzi, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa samawati wal ardi. Bukan sebelum diciptakan ars, sebelum diciptakan langit dan bumi. oh iya Ustaz, maksud hadisnya. Hadis Tirmidzi, aina kana rabbuna qabla an. Ya, ya kan Nabi SAW kana fi ama. Nabi jawab kana fi ama. Ama itu Nabi tafsirkan sendiri ya. Laisa tahtahu apa sebentar coba. Kana fi amain. Hadis kana fi ama. Jadi Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, di mana Tuhan kita sebelum menciptakan langit dan bumi? Ya. Aina kana rabbuna qabla an yakhluqa samawati wal ardh. Nah, Yazid bin selengkap gitu. Nah, ya, ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Enggak ada hawa angin aja itu enggak ada. Di atasnya enggak ada, di bawahnya enggak ada apapun. Enggak angin, enggak udara, enggak tempat, enggak waktu, itu kana fi ama. Nah, terus baru habis itu dulu Nabi ya, betul itu hadis terkait juga. Tsumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Kemudian Allah ciptakan arsy di atas air. Seperti itu. Jadi membuktikan lagi-lagi kekodiman Allah Subhanahu wa taala, keawaliyahnya Allah Maha Awal. Allah Maha Awal. Dan Allah Subhanahu wa taala sesuai kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah masih tidak bertempat. Ketika diartikan tempat adalah apa? Sebuah ruang gitu ya. Seperti dijelaskan Imam Al-Ami di dalam buku beliau, menjelaskan bahwa pada akhirnya ya betul bahwa istilah makan sendiri ada. Pernah ada satu masa itu didiskusikan oleh hukama dan para mutakalimun. Pada akhirnya kan istaqarra al-amru ala anna al-makan maknanya adalah sebuah ruang. Itu juga termasuk enggak ada. Kana fi ama ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Tsumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Seperti itu. Oh, berarti Lagi-lagi menegaskan gimana? Oh, berarti Dan itu sesuai dengan hadis tadi, hadis apa namanya? Hadis yang saya sebutkan tadi dalam as-sahih, ya. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada. Di saat itu enggak ada apapun selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana ungkapan yang terkenal di kalangan ulama-ulama akidah, ya. Bahwa ya Allah ya begitu. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Azali, awal, qadim, pertama gitu. Oh, berarti Pertanyaannya di mana? Berarti maksud hadis itu seperti yang tadi Ustaz sebutkan ya, kalau itu azali ya. Jadi amma itu kayak nggak ada apa-apa gitu maksudnya Ustaz. Ya, ama nggak ada apa-apa kan Nabi tafsirkan sendiri. Ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Nggak ada apa-apa. Di atas di mana-mana nggak ada apa-apa. Ya Allah aja, cuma Allah aja. Qadim, Oh, pertama. oh ya, terima kasih banyak Ustaz.
Maka ketika ada ungkapan terkenal para ulama akidah ya, wa huwa ala ma alaihi kana, wa huwa ala ma alaihi kana, Allah Subhanahu wa taala ya. Terus demikian. Berarti sesuai dengan kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat. Dan kita mengimani dan mengisbat Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy. Sesuai dengan keagungan kita isbat hal tersebut. Sesuai dengan keagungan Allah berdasarkan hadis sendiri, ayat-ayat yang sangat banyak di Al-Qur'an. Juga banyak hadis tentang itu. Ya, kemudian kita tafwidkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan bagaimana apa hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tamtsil. Oke, ada lagi? Cukup ya? Saya boleh bertanya nggak Ustaz? Boleh, silakan. Boleh. Kan kaidah ulama salaf kan kita menetapkan nama dan sifat Allah dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah ya Ustaz, dengan sesuai keagungannya. Iya. Nah, bagaimana dengan makhluk Allah yang masih gaib untuk kita, misalkan arsy, air, itu kita takyifkan, boleh nggak Ustaz? Ya, kaidahnya kalau tentu apa makna takyif sini dulu harus didudukan. Ya, Itu lama kita air. takyifnya jadi makna kaif itu apa? Ada yang makna kaif itu adalah hakikat, ada yang makna kaif itu justru lebih ke jismiyah gitu ya. Kalau gitu ya itu, maka itu dari situlah muncul, kadang ulama ada yang menafikan kaif total, ada yang mentafwidkan, menyerahkan kaif, tergantung makna kaif itu apa dimaksudkan. Oke. Tapi ya sebenarnya kita serahkan hakikatnya pada Allah. Selesai. Kalau makhluk gaib ya, maka kaidah hal-hal gaib aja. Yaitu kita tidak boleh mengatakan tentang hal gaib tanpa ilmu. Nah, itu aja kaidah. Seperti itu. Walaupun tentu saya tadi sudah bilang ya bahwa tentu tidak sama kegaiban selain sifat Allah dengan kegaiban makhluk ya. Dengan kegaiban Allah itu sendiri nama dan sifatnya beda ya. Jadi tingkat penghormatan kita dan bahaya untuk ngomong macam-macam itu lebih bahaya yang kedua daripada soal ngerti ya. Tapi tetap pada akhir kita nggak boleh berkata tanpa ilmu. Tidak boleh berkata tanpa ilmu. Jelas? Jelas Ustaz. Oke. Allah besar. Cukup barangkali ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Di mana gitu. Allah besar. Rehat dulu ya Ustaz. Demikian. Oke, ya. Silakan tutup. Allah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, kita istirahat seperti biasa dan juga teman-teman diharapkan mengisi absensi yang sudah di-share oleh panitia.